menjadi dosa bukan berarti berdosa dia, Mar. Iya, Kau paham kan dulu. Gue nggak ngomong Yesus berdosa. Sebentar. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita. Siapa yang dibuatnya menjadi dosa karena kita? Aku butuh jawaban. Yesus bukan. Kan Yesus jawab lebih kan Yesus. Nah, artinya ada satu masa di mana Yesus ini yang pada awalnya dia itu nggak mengenal dosa, tapi oleh karena manusia, Yesus ini dibuat Allah menjadi dosa. Ya, kau tanya lah Kumar, biar ku jawab. Siapa yang membaptis? Yohanes Pembaptis. Nggak bisa jawab kau. Yohanes Pembaptis kan membuka jalan, Mar. Ya, jadi dia tidak dibaptis oleh siapa-siapa. Loh, namanya kan Yohanes Pembaptis. Pasti ada yang baptis dia. Ayo, siapa nama yang membaptis Yohanes? Tidak ada yang baptis dia, Mar. Alkitab tidak menjelaskan dia dibaptis oleh siapa-siapa. Karena dia kan pembuka jalan bagi Tuhan. Makanya dikatakan baptis Yohanes karena dialah yang memulai baptis itu. Dengan cara air. Berarti kan nggak ada yang membaptis Yohanes. Kan gitu. Nggak ada. Ya udah, kok. Apalagi tanyalah. Siapa nama bapaknya Paulus? Bapaknya kok tanya enggak tahu lah aku. yang asik lah. Nanti kau tanya siapa opungnya Paulus. Mana tahu aku opungnya itu siapa. Ya udah, nah, terima itu, Mar. Ya, kenapa kok harus ada dosa waris? Ya, bukan kenapa kok harus ada dosa waris. Dosa waris itu memang ada. Karena dahulu manusia tidak mengenal dosa. Maka diwariskan si Adam lah sebuah dosa. Jadi karena diwariskan sampai sekarang, dinamakanlah dosa waris. Apa yang diwariskannya itu yakni kematian itu, Mbak Mar. Loh, kan dosa waris. Yang diwariskan kan dosa, kok kematian? Ya kan upah dosa maut. Terus? Silakan. Ya terus gimana lah? Gimana sih kok ini mengajar? Ya kan aku terangkan bahwa pada mulanya Adam itu tidak mengenal dosa. Pada mulanya manusia itu tidak mengenal dosa. Dosa itu hanya terjadi kalau dia melawan perintah Tuhan. Maka di situ ada larangan, jangan kau sentuh buah pohon ini, katanya. Dan dia menyentuh, maka berdosalah dia. Semenjak itulah manusia mengenal dosa. Dan setelah itu apa yang terjadi? Upah dosanya dihukumlah dia. Dihukum bagaimana? Dari debu tanah engkau diambil, engkau akan kembali menjadi debu tanah. Itu dia, Mar. Upah dosa adalah maut. Dosa waris itu hanya untuk manusia ya? Ya, dosa kan hanya untuk manusia, Mar. Hewan tidak berdosa, tanaman tidak berdosa. Berarti Yesus berdosa? Kalau Yesus sudah diperiksa sama si Pilatus, aku tidak menemukan kesalahan dalam diri orang ini, katanya. Sesudah itu, Yesus kan memiliki yang namanya kodrat ilahi. Nah itu, Mar. Lah iya, silakan. Kan Yesus kan manusia loh, Lai. 2 Korintus 5:21. Coba Lai Rudi baca dulu. Berapa? Bacakanlah, Mar, langsung. Ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Nah, siapa yang dibuat menjadi dosa? Ayo. Ya. Di situ kan dikatakan dia tidak mengenal dosa. Kenapa Yesus tidak mengenal dosa? Karena dia tidak manusia biasa saja. Tetapi dia lebih kepada dia memiliki kemanusiaan dan juga memiliki keilahian. Iya, yang dibuatnya menjadi dosa itu siapa? Dia itu siapa? Yesus bukan? Ya Yesus lah. Kan itu bicara tentang Yesus. Makanya Yesus, kalau bahasa manusianya sekarang, Mar, dikriminalisasi, Mar. Dia tidak bersalah tapi dibuat bersalah. Enggak, dikriminalisasi sama siapa? Dikriminalisasi sama siapa dia?
sama orang-orang ahli Taurat dan Farisi itulah, Mar. Loh, kan Yesus pernah ngomong nih, ada tertulis Mesias harus menderita, mati dan bangkit di hari ketiga. Itu buatan. Gimana kriminalisasi? Nubuatan kan tentang nubuatan kan tentang kematian dan kebangkitannya, Mar. Tapi tidak dibilang tentang kesalahannya. Mana ada Yesus menubuatkan aku bersalah? Enggak ada tuh, Mar. Lah itu Paulus nulis 2 Korintus 5 ayat 21. Apa dibilangnya? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Berarti Yesus ya kan udah nggak berdosa dia, Mar. Dibuatnya menjadi dosa. Berarti berdosa nggak? Nah, tuh kan. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 5 ayat 21. 21 gue bacakan ya. Begini. Sebab Allah mendamaikan dunia, ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian ini kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, ingat ya, Yesus tidak mengenal dosa sama sekali, Mar. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Nah, Yesus yang tidak berdosa itu dibuat Tuhan menjadi dosa. Menjadi dosa itu artinya apa? Dia dijadikan seperti orang kesakitan atau bersalah. Maka dibawalah ke pengadilan. Paham ya, Mar? Ya kan menjadi dosa lah. Gimana? Dia yang tidak mengenal dosa. Iya, kalau Yesus dibuat menjadi dosa itu artinya apa? Sama kayak gini nih. Lairudi tidak mengenal sepak bola. Lairudi dibuat menjadi kiper. Lairudi jadi kiper enggak? Ayo. Kan gitu. Oke, aku jelaskan, Mar. Tunggu, Mar, sambil kita jalankan ini, Mar. Biar agak asik. Oke, aku jelaskan, Mar. Begini. Ada seorang memiliki utang. Gampangnya utang aja lah, Mar. Ke Pegadaian. Bentar ya. Oke. Ada orang memiliki, contoh Umar. Punya utang ke Pegadaian. Sudah. Maka Umar berusaha membayar utang-utang itu. Ternyata Umar tidak sanggup membayarnya. Meskipun sudah bekerja keras. Sudah. Maka aku tidak punya utang ke bank itu, Mar. Paham ya? Tapi oleh karena si Umar punya hutang, jadi aku katakanlah sama yang punya utang itu, biar aku yang membayar hutang si Umar. Paham ya? Padahal aku tidak berutang, dibuat jadi berutang, gitu loh, Mar. Iya, paham kan ya? Berutang kan sama aja kok berhutang. Kan gitu lah. Iya. Tapi ya udah. awalnya aku enggak. Ya selesai. Merelakan diri. Ingat, Mar ya, jangan kau bilang Yesus berdosa. Yesus tidak pernah berdosa. Menjadi dosa, menjadi dosa. Iya. Makanya dengar dulu, Mar. Biar kau jangan salah-salah. Umar punya utang ke bank. Aku tidak punya utang ke bank. Paham, Mar? Sampai situ paham? Nah, satu hari Umar membayar utang itu tapi nggak bisa-bisa, nggak selesai-selesai. Sekuat apapun kau membayar, kau nggak sanggup. Datanglah aku. Karena aku sayang sama si Umar, aku datangi bank. Aku bilang, aku yang menanggung utang si Umar semua. Maka bank meminta aku buat pernyataan. Kubuatlah pernyataan. Sehingga dikatakan di situ, aku yang tidak berutang menjadi berutang. Gara-gara si Umar. Paham ya? Iya, sama aja berutang jatuh-jatuhnya. Udah clear berarti. Berarti intinya... Enggak dong. Loh. Enggak, Mar. Aku kan enggak punya utang. Pada mulanya engkau enggak Cuman punya aku... Sebentar. Mar. Pada mulanya engkau enggak punya utang. Namun kau dibuat menjadi berutang karena gua. Artinya kau berutang enggak? Karena utangmu... Berutang enggak intinya? Enggak berutang. Enggak berutang. Oh, berarti salah. Aku enggak berutang, yang berutang kau tetap.
Yang berutang tetap kau, Mar. Gantian dong. Yang berutang tetap kau, tapi aku menjamini utangmu. Jadi Nggak gitu dibuat aku tulisannya. berutang dalam hal ini, tapi bukan utangku. Lah iya kan iya. Ya. Dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dibuatnya aku menjadi utang karena si Umar. Kan Iya, itu, Mar. menjadi Aduh, dosa sulit kali enggak? kau mengerti, Mar. Enggak, itu kan udah ditulis Nyalai. Mar, menjadi dosa loh. Karena manusia. Jadi Yesus itu iya menjadi dosa. Iya, sama dengan dong. tadi menjadi utang. Ya berarti sudah selesai. Mar, kalau bukan menjadi dengan berdosa, berutang dengan menjadi utang berbeda, Mar. Contoh, Mar, kau makanya kenal kok hukum, Mar. Kalau di dalam hukum, Mar, begini. Kau punya utang, aku menjamini. Penjaminlah aku dibilang. Bahasa gampangnya aku penjamin. Penjamin itu dibuat jadi berutang, tapi bukan dia berutang, dia penjamin. Paham ya, Tang? Gini ya, ini aku bacain ya. Ya, 2 Korintus 5 ayat 21 nih. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yang dibuatnya menjadi dosa karena kita siapa? Yesus bukan? Yesus, ya betul. Udah selesai. Tapi udah dia selesai. bukan dosa. Ya, serta itu. Pokoknya Yesus. Paham nggak, Komar? Aduh, memang. Memang kalau isi kepala itu kotoran begitu, Bar. Aku jelaskan, dengar lu, Mar. Sebentar, aku jelaskan. Umar punya hutang, sudah. Apakah aku berhutang? Tidak. Tetapi karena aku kasihan sama si Umar, utangnya nggak bisa habis dibayar, maka aku bilang, biar aku menjamini. Menjamini dalam hal aku menjamin utangmu, tapi dibuatlah aku menjadi berutang, padahal aku sudah penjamin. Paham, Komar? Aku nggak punya utang, yang punya utang kau. Iya, gara-gara manusia, Yesus ini dibuat menjadi dosa gara-gara manusia, itu kan di situ. Terus siapa yang dibuat? Iya. Maka, tapi apakah Yesus dosa? Apakah Yesus berdosa? Tidak, Mar. Ya, dia tidak berdosa. Whatever, tapi tulisannya begitu. Saya nggak ngomong Yesus berdosa loh, Lai. Saya ngomong bahwa Yesus itu pernah dibuat menjadi dosa karena manusia. Intinya di situ. Gua nggak ngomong Yesus berdosa. Mar. Iya, dengar dulu, Mar. Kalimat itu nggak bisa kau tafsirnya begitu saja. Aku nggak nafsir. Mana aku nafsir? Iya, kalau kau baca begitu ya begitulah. Ngapain kau tanya aku? Kan itulah keonan kau. Nah, kau kan lucu. Sebentar, Mar. Kau lucu. Kau mau bertanya, tapi nggak bisa kujelaskan. Kau bilang tulisannya begitu, ya sudah, ngapain kau tanya aku? Ya imani saja seperti itu kalau kau beriman. Tapi kalau iman kami tidak begitu, Mar. Pahami dulu, kau berutang, sudah. Utangmu kepada penggadaian. Kau tidak sanggup membayar, datang aku. Aku bilang sama penggadaian, biar aku yang menjamin utang si Umar. Aku yang melunasinya. Kapan kau lunasi? Artinya dengar dulu dong. Artinya dengar dulu menjadi utang kan? Betul. Tapi aku nggak berutang. Menjadi dosa bukan berarti berdosa dia, Mar. Iya, kau paham kan dulu. Gue nggak ngomong Yesus berdosa. Dengerin nih. Yesus itu kan pada mulanya nggak kenal dosa tuh. Tapi oleh karena manusia, Yesus dibuat menjadi dosa. Oleh karena manusia, kan gitu. Iya, makanya kau lihat kalimatnya ada oleh karena, Mar. Nah iya, paham nggak, Komar? Ini gue bacain ya. Memang. Makanya, sebentar. Makanya kau itu, Mar, isi kepalamu jadi kotor. Kan kalau kau menerjemahkan, sebentar. Kalau kau gue ngebaca nih. Kalau kau baca tuh apa kau tanya? Kau bertanya. Yang gue tanyain gini, sebentar. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita. Siapa yang dibuatnya menjadi dosa karena kita? Aku butuh jawaban. Yesus bukan. Kan Yesus jawab itu kan Yesus. Nah, artinya ada satu masa di mana Yesus ini yang pada awalnya dia itu nggak mengenal dosa, tapi oleh karena manusia, Yesus ini dibuat Allah menjadi dosa. Gitu.
Ya kalau kau mau protes, protes saja sama Paulus. Mar, yang kau baca itu kan tulisannya. Tapi pengertiannya bukan seperti itu, Mar. Kan kau lucu. Mana ada aku tafsir. Makanya aku jelaskan sama kau. Kalau kau tanya aku membaca, ngapain kau tanya aku? Belajar membaca aja kau, Mar. Sudahlah, memang otak kau bodoh. Makanya semenjak kau lucu, makin lama makin on, bukan tambah pintar. Dia bertanya, kalau tulisannya aja ditanya, ya ngapain dijawab? Ngapain bertanya? Dia sudah membaca. Yang dibacanya itu kan setara letterlet. Sudah. Ditanyakannya sama aku. Ya jelaslah kalau bicara bacaan ya begitu bacaannya. Tetapi kalau ditanyakannya apa kan dibilangnya tadi. Berarti ya terjadi dosa dong. Ku jelaskan. Begini Umar. Kau itu punya hutang. Terima kasih. Hutangmu Umar sama si penggadaian. Kau tidak bisa membayarnya. Aku datang ke penggadaian, aku sampaikanlah kepada penggadaian. Ya. Akulah menjamini utangnya si Umar. Oke Pak, kita buatlah perjanjian. Buatlah. Apakah aku punya utang? Tidak. Paham ya? Tetapi aku jadi berutang, turut jadi ikut dengan dia berutang. Bukan berarti aku berutang, tidak. Paham ya? Menjadi berutang. Apakah aku berutang? Tidak. Kenapa aku menjadi? Karena aku menjamin. Nah, ternyata si Umar tidak, atau garansi lah gitulah. Jadi di sini dibuatnya menjadi garansi atas dosa kita. Paham ya? Kalau si Umar paham, ya dia harusnya sih paham. Tapi karena nggak paham, padahal aku mau bertanya kawan. Capek kita mengulang-ulang kawan. Malah dibilangnya tulisannya seperti itu, saya nggak bertanya. Loh, kalau tulisan gini baca aja, ngapain kau tanya ya? Aduh, Umar.